Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari memohon pertolongannya, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghayati dan meyakini kehidupan dalam rancangan Tuhan yang sungguh indah, bahkan juga sungguh ajaib. Kami rindu kembali belajar dari firman-Mu di pagi hari ini. Melalui renungan harian Toraya, kiranya kami terus dikuatkan, bahkan diteguhkan dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan segala tugas pekerjaan kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia, firman-Nya, tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem, baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Pintu yang dibukakan Tuhan. Puang matua umbung karenki Pak Abah, menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sering berbicara tentang sebuah kesempatan. Ada orang yang menunggu kesempatan pekerjaan, kesempatan melayani, atau kesempatan memperbaiki hidupnya. Namun tidak semua kesempatan datang dari manusia. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan sendiri membuka pintu bagi hidup kita. Dalam pembacaan kita, jemaat di Philadelphia menerima pesan yang penuh penguatan. Mereka bukan jemaat yang besar, bukan jemaat yang kuat. Bahkan dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Namun mereka memiliki satu hal yang sangat penting. Mereka tetap memegang firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Karena kesetiaan itulah
Tuhan berkata bahwa Ia telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dalam pandangan Tuhan, kesetiaan jauh lebih penting daripada kekuatan, daripada kemampuan. Namun dunia seringkali menilai seorang dari seberapa besar pengaruh, seberapa besar kekuatan atau keberhasilannya. Tetapi Tuhan, Dia melihat hati yang tetap setia, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Janji Tuhan itu kepada jemaat ini juga memberi harapan besar. Tuhan melihat setiap kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ia mengetahui setiap usaha untuk tetap hidup benar di tengah tekanan. Dan pada waktunya, Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi umatnya. Mungkin kita merasa kemampuan kita itu terbatas, atau situasi hidup kita itu tidak selalu mudah. Tetapi jika kita tetap memandang, bahkan memegang firman Tuhan, dan hidup setia kepadanya, Tuhan akan sanggup membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kesetiaan kita hari ini bisa menjadi jalan bagi pekerjaan besar yang dilaksanakan Tuhan, dilakukan Tuhan di dalam masa depan kita. Untuk itu percayalah bahwa di tengah pengharapan kerinduan kita, Tuhan akan membuka pintu yang telah Tuhan perkenankan agar di dalamnya kita menikmati sukacita dan terus memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa firman-Mu ya Tuhan, telah meneguhkan, mengingatkan kami semua untuk terus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membuka pintu, membuka jalan, memberikan jalan keluar dari setiap pengharapan, kerinduan, pergumulan yang kami alami. Bahkan di dalamnya akan kami rasakan sukacita, damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menjaga, menyertai kiranya semuanya peran tugas kami boleh kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat, baik yang ada di Palangka pun juga di cabang kebaktian Murung Raya. Tuhan memberkati kami semua, orang tua, sanak saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pun juga yang dalam proses pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan dari keluarga. Kiranya semuanya mendatangkan kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Hidup dan kehidupan kami, rencana kami terus bertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan peliharakan kami senantiasa. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.